Dagingnya empuk, gurih. Wah, ini enak banget sih, salmonnya juga fresh. Enak banget teman Sumarekon. Teman Sumarekon, sekarang aku lagi ada di salah satu event yang menarik di Gapoi Sumarekon Mall Kelapa Gading, yaitu The Gading Archive. The Gading Archive adalah sebuah eksibisi dan komunitas platform digital yang didedikasikan untuk melestarikan kekayaan sejarah, kuliner khas, serta cerita dari masyarakat Kelapa Gading. The Gading Archive resmi dimulai pada tanggal 24 Mei 2025 dan hadir sebagai wadah untuk merayakan para pelaku industri kuliner, khususnya bagi mereka yang mengukir sejarah di Kelapa Gading. Nah, sekarang aku udah gak sabar banget nih buat explore lebih lanjut lagi di The Gading Archive Exhibition. Penasaran gak sih ada apa aja? Yuk kita cek bareng-bareng. Di sini menarik banget ya teman Sumarekon. Jadi kalian bisa explore kenapa sih Kelapa Gading itu bisa menjadi pusat kuliner legendaris melalui pengalaman multisensori seperti ini. TGA atau The Gading Archive dibagi menjadi dua kategori loh teman Sumarekon. Ada Legendary dan Only in Gading. Legendary merupakan beragam kuliner yang menciptakan identitas kuliner kawasan Kelapa Gading yang sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya hingga membangun warisan kuliner. Sedangkan Only in Gading merupakan cita rasa otentik yang berakar kuat di Kelapa Gading, menciptakan jejak rasa yang hanya bisa ditemukan di kawasan Kelapa Gading. Nah, yang menarik di sini teman Sumarekon bisa mengikuti aktivitas-aktivitas seru setiap minggunya secara gratis. Seperti hari ini ada aktivitas DIY Indonesian Spice loh. Di sini teman Sumarekon bisa mencampur rempah-rempah yang ada di sini dan di-pack dan dibawa pulang. Menarik banget kan? Teman Sumarekon, sekarang kita lagi prepare nih buat explore destinasi kuliner di Kelapa Gading nih. Nah, alias food tour. Nah, jadi kita bakal visit ke tempat destinasi kuliner terpilih di Kelapa Gading dan merasakan experience kulineran langsung serta mempelajari tentang warisan kuliner mereka. Dan yang menariknya lagi nih, ini dia food passport buat food tour nanti. Jadi di sini teman Sumarekon bisa mengunjungi destinasi kuliner yang terpilih di Kelapa Gading. Terus nanti teman Sumarekon bisa minta stemnya. Kalau stemnya sudah terkumpul, bisa ditukarkan dengan merchandise spesial dari TGA. Nah, ini sekarang teman-temannya udah siap-siap pada mau berangkat. Jadi langsung aja yuk kita berangkat juga. Let's go! Wah, makasih. Oke teman Sumarekon, sekarang aku sudah ada di IPK Komachi di Sumarekon Mall Kelapa Gading. Nah, yang menariknya IPK Komachi ini sudah ada di MKG dari tahun 2003 dan masuk kategori Only in Gading karena hanya ada satu-satunya di Kelapa Gading. Nah, ini udah diorder nih teman Sumarekon. Ada aburi salmon roll. Jadi di dalamnya ini ada tamago sama avocado. Aduh, aku udah gak sabar banget. Jadi pengen langsung cobain aja. Nah, ini surprisingly ya teman Sumarekon, salmonnya tuh besar-besar banget seperti yang bisa dilihat tuh. Terus dalamnya, tamagonya, avokadonya itu benar-benar melt di mulut, enak banget. Nah, sekarang kita cobain yang tekamaki. Nah, ini dia sebenarnya menu simple ya teman Sumarekon. Tuh, cuma ada tuna sama sushi rice, kita celupin ke kecap asin. Nah, kita langsung makan one bite. Nah, teman Sumarekon, yang menariknya di sushi bar ini, kita bisa ambil yang kita suka. Nih, coba ya, kita ambil yang ini. Oke, terima kasih. Yes, stem pertama. Nah, teman Sumarekon, itu dia destinasi pertama kita di food tour ini. Penasaran nggak sih destinasi selanjutnya kayak gimana? Yuk ikutin terus. Mungkin sebagian dari teman Sumarekon udah tahu warung makan ini. Warung makan SCI Prihpun Manau Thai Fusion Seafood. Tempat yang lagi viral ini lokasinya nggak terlalu besar dan sistem reservasinya hanya melalui sosial media mereka. Membuat tempat ini punya daya tarik serta eksklusivitasnya tersendiri. Penasaran nggak sih kayak gimana? Yuk kita cek bareng-bareng.
Bermula pada tahun 2013, warung SCI menyajikan hidangan yang kreatif dan berani, jauh dari ekspektasi umum soal masakan Thailand di Indonesia. Gue pertama kali buka itu di kaki 5. Gue buka itu cuma 2 meja. 2 meja itu satu meja isi 8, jadi cuma 16 orang. Orang datang mulut ke mulut, ya kan? Udah mulai tahun kedua, udah mulai banyak yang tahu. Semakin banyak customer, mereka datang dan ada beberapa kebanyakan orang dari jauh-jauh. Pas segala sampai dia bilang, lu mesti pindah. Ya, menu gue juga tergantung dari supplier gue. Jam 1 itu gue update menu. Dari pagi gue di supplier gue ada apa. Jadi ya stoknya pun juga nggak banyak. Jadi gue nggak mau, gimana ya, risih gue ngeliat sih kalau orang sampai ngantri-ngantri di depan. Pokoknya gue mau ya, lu datang, masuk, makan, kelar. Berikutnya lagi masuk. Waktu gue masih di kaki 5, tiba-tiba ada orang ngomong kan di depan gue, ngomong, makanan mau seenak apapun, kalau tempatnya nggak enak, rasanya nggak enak. Itu yang what drives me today. I'll prove you wrong. Oke teman Sumarekon, bukan cuma hidangan Thailand yang flavorful dan enak, tapi juga eclectic dan surprising. Karena kita tuh nggak tahu hidangan yang akan disajikan setiap harinya apa. Dan buat hari ini kita punya menu of the day-nya. Yang pertama ada salmon yum, terus ada tom yum soup, dan ada ayam SCI. Nah yuk kita cobain, aku udah penasaran banget. Kita ambil nih, kita lihat. Dia porsi banyak banget teman Sumarekon, dan salmonnya tebel-tebel tuh. Dia pakai bumbu khas Thailand gitu. Kita coba ya. Wow. Oke. Pedas, asamnya dapat, seger banget. Wah, ini enak banget sih. Dan salmonnya juga fresh. Enak banget. Dan sekarang kita lanjut ke ayam SCI-nya, teman Sumarekon. Ini wow. Ya, ayamnya juga potongannya besar-besar ya. Dan dia semacam ayam crispy gitu, dan dikasih bawang gitu di atasnya. Mungkin ini kita bisa one bite, kita cobain. Crunchy banget ya teman Sumarekon. Dia enak banget, ayamnya gurih. Dan ada rasa bawangnya juga berasa gurih. Enak, aku suka. Nah, sekarang kita mau cobain tom yum soup. Ada udang, terus ada jamur enoki, dan ada cumi juga. Kita coba yuk teman Sumarekon. Nih, wow, udangnya gede banget ya. Kita coba. Ini flavorful banget rasanya. Asam, manis, pedesnya dapat. Juara sih, ini salah satu tom yum terenak. Oke, makasih Mas. Itu dia warung SCI. Recommended banget buat teman Sumarekon yang suka makanan Thailand, terus yang suka strong flavor gitu. Pokoknya wajib banget ke sini. Tunggu dulu ya, turnya belum selesai. Yuk ikutin terus. Sekarang kita udah sampai di destinasi selanjutnya, Rumah Makan Maranu. Dari Makassar ke Kelapa Gading, Rumah Makan Maranu yang terletak di Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading ini konsisten menyajikan hidangan khas Sulawesi Selatan sejak tahun 1983. Sejarah singkatnya sebenarnya Rumah Makan Maranu ini pertama kali kita adanya di Makassar. Di Makassar itu kita tahun 67, Kelapa Gading itu tahun 83 sedang ada pengembangan. Singkat cerita, nenek saya coba buka di Kelapa Gading. Pada saat itu di ruko deretan sini itu hanya ini aja yang dibangun, belum ada siapa-siapapun. Kelapa Gading dengan Sumarekonnya ada pengembangan yang lain pun mengikuti lini-lini usaha-usaha yang lain. Nah, akhirnya kita pun dari tahun itu 83 sampai di sini sekarang ya kita akhirnya kan ikut berkembang dengan berkembangannya Sumarekon juga. Oke teman Sumarekon, ini dia menu favorit di Rumah Makan Maranu. Pastinya ada konro bakar gak sih? Nih lihat, konro bakarnya tuh super besar, terus dibaluri dengan bumbu spesial, dan gak lengkap kalau gak ada buras teman Sumarekon tuh. Dan yang spesial lagi ada mie goreng Hokian. Wah teman Sumarekon, ini sih udah gak sabar banget buat makan. Jadi yuk kita cobain. Nih lihat teman Sumarekon, gede banget ya konronya. Kita cobain ya. Dia bumbunya ada kacangnya gitu, dagingnya empuk, gurih. Wah ini enak banget sih teman Sumarekon. Gak lengkap nggak sih kalau makannya itu nggak pakai buras teman Sumarekon. Jadi buras itu seperti lontong, cuma dia itu lebih gurih teman Sumarekon. Langsung aja kita hap.
Gurih, kita makannya pakai kuahnya teman Sumarekon. Enak banget. Teman Sumarekon, aku udah selesai makan dan wah ini ludes karena enak banget dari mulai konro bakarnya, mie-nya, terus ada burasnya juga gurih, pokoknya mantap enak banget. Nah tadi kan kita udah makan mulai dari appetizer, terus main course juga, tapi kurang gak sih kalau belum ada dessert? Teman-teman juga udah mulai pada prepare buat siap-siap ke destinasi selanjutnya yaitu tempat dessert. Penasaran gak di mana? Yuk ikutin terus. Sampai juga di Crispy Pudding. Berawal dari dapur rumahan yang telah berdiri dari tahun 2005, Crispy Pudding kini telah menjadi salah satu dessert yang cukup ikonik loh di Kelapa Gading. Penasaran gak sih kayak gimana? Yuk kita cek bareng-bareng. Puding kita tuh sebenarnya jujur puding klasik. Jadi bukan dari yang sekedar cuma viral-viral sesaat. Tapi setelah namanya zaman sekarang, zaman Gen Z semua ya, kita adain lah rasa Oreo, Biscoff, tiramisu, sama Regal. Kalau Kelapa Gading tuh ya bener-bener rumah sih ya buat saya ya. Kalau untuk market Kelapa Gading sendiri ya bisa dibilang kita lumayan tahu lah apa yang kurang lebih warga Kelapa Gading tuh inginkan tuh kayak gimana sih gitu ibaratnya. Karena kebetulan waktu itu ada rezeki beli ruko, ya udah terus jualan di rumah, cobalah iseng ya ada rezeki, coba kita bikin gitu. Karena surprisingly sampai sekarang masih penjualan terbaiknya ya masih dari Kelapa Gading lah. Nah ini dia berbagai menu di Crispy Pudding. Ada lebih dari 15 varian rasa loh teman Sumarekon. Nah sekarang aku pengen cobain menu bestsellernya yang coklat. Dan dia ini udah lengkap dengan flan-nya. Wah nggak sabar banget kita cobain yuk. Ya kita cobain. Tekstur pudingnya lembut banget. Dan fresh karena dia memang disajikannya dingin ya. Terima kasih. Nah teman Sumarekon, aku berhasil ngumpulin stamp dan dapat merchandise spesial dari TGA. Happy banget deh kulineran bisa dapat merchandise, bisa tahu cerita dan sejarah di balik kuliner legendaris di Kelapa Gading juga. Teman Sumarekon, makasih ya udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.